Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Madang para alim, para ulama, para sepuh penispuh yang saya muliakan, seluruh jamaah Masjid Darut Taqwa, seluruh jamaah kajian tafsir hadis Darut Taqwa, dan seluruh jamaah kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan utama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkenankan oleh Allah bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan dengan kita bersyukur melalui ibadah dan taat. Mudah-mudahan amal ibadah kita, salat kita, dan doa-doa kita diijabah, dikabulkan, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi wasilah dimudahkan segala kesulitan kita, dilancarkan segala usaha kita, dilapangkan rezeki kita. Ya Allah, diberkahi umur kita, keluarga kita, sehingga mendapatkan kebahagiaan, bahagia dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang hadis mengenai seorang muslim yang barangkali lupa ketika menyembelih binatang ternak, tidak membaca bismillah, tidak menyebut nama Allah, maka insya Allah tidak ada masalah ya. Termasuk juga jadi ketika makan minum daging yang barangkali tidak ketika disembelih tidak sempat menyebut nama Allah, mungkin lupa atau bagaimana, bagi seorang muslim pada hakikatnya sudah sah. Namun dianjurkan untuk membaca bismillah ketika mau mengkonsumsinya. Ada juga hadis yang kemarin kita sampaikan tentang beberapa orang ya, satu kaum yang membawa daging di hadapan Rasulullah, di mana daging itu tidak diketahui apakah disembelih dengan menyebut nama Allah atau tidak. Ternyata Rasulullah menyampaikan, sammu alaihi antum wa kuluhu. Silahkan bacalah bismillah lalu makanlah. Nah, sekarang ini jamaah sekalian, kita akan lanjutkan kajian hadis kita dari Bulughul Maram syarahnya Subulus Salam. Walahu syahidun inda Abi Dawud. Dalam satu hadis ini ada satu saksi riwayat Abu Dawud ya, fi marasilihi, dalam kitab-kitab hadis mursalnya. Hadis mursal itu ya, jadi hadis itu kan ada macam-macam ya Pak ya. Ada hadis sahih ya kan, ada hadis hasan, ada hadis mutafakun alaih ya. Dan ini ada hadis mursal. Jadi ada hadis namanya mursal. Hadis mursal itu satu redaksi hadis yang sanadnya di akhir-akhir ya, di akhir-akhir sanadnya sempat terputus. Ya, ada beberapa ulama yang menyampaikan itu terputusnya di kalangan tabi'in awal, ya, tabi'in awal. Bisa tabi'in junior atau sahabat, bisa tabi'in senior atau sahabat junior. Sahabat yang kecil-kecil, yang masih kecil waktu itu ketemu dengan para sahabat-sahabat yang sepuh-sepuh itu, ya. Lalu kemudian meriwayatkan hadis. Nah, dalam riwayatnya itu di belakangnya kemudian terputus. Ya, terputus. Ada satu hadis yang sanadnya yang menyampaikan hadis itu terputus dari sebuah nama ya. Seperti itu. Atau bahkan dalam riwayat Syafi'i itu menyampaikan hadis mursal itu pokoknya dari sekian sanad ya, rentetan sanad dari Rasulullah misalnya, Abu Bakar dan sebagainya misalnya.
ada satu orang nama yang terputus, baik itu dari sahabat maupun dari tabi'in, maka hadis itu disebut hadis mursal. Nah, kesepakatan para ulama, hadis mursal ini juga bisa dipakai untuk hujjah, untuk dasar hukum. Dasar hukum. Selama tidak bertentangan dengan satu hadis yang sahih, yang tingkatannya di atas hadis mursal itu. Jadi bagaimanapun juga hadis sahih itu hadis yang tertinggi nilainya di dalam kapasitasnya, dalam eksistensinya sebagai dasar hukum di dalam Al-Quran atau di dalam agama Islam. Nah, hadis ini hadis mursal jamaah sekalian menyampaikan dzabihatul muslimi halalun dzakara ismallahi 'alaiha aw lam yadhkur. Nah, ya. Jadi di sini warijaluhu muwassaqun. Jadi sembelihan seorang muslim itu halalun, halal. Dzakara ismallahi 'alaiha am lam yadhkur. Baik disebutkan nama Allah maupun tidak. Jadi pokoknya panjenengan sudah sebagai seorang muslim nyembelih ayam jago misalnya nggih. Nah, itu jenengan bacakan bismillah nggih, sae baik ya. Tidak dibacakan bismillah pun tidak apa-apa. Ya. Tidak apa-apa. Jadi tetap sah secara syar'i. Ya. Walaupun sunnahnya tetap dianjurkan memakai bismillahirrahmanirrahim. Menyebut nama Allah. Gitu. Jadi sekali lagi yang kemarin sudah kita bahas itu kan untuk dibacakan bismillah itu dalam rangka mengkhususkan bahwa benar-benar ternak yang kita sembelih ini tidak dipergunakan untuk hal-hal yang mengandung unsur syirik. Untuk sesajen misalnya ini hati-hati bulan Selo, bulan Dzulqa'dah itu biasanya dijadikan tradisi Jawa itu bulan Selo itu tinggi sedekah bumi. Hati-hati dengan sedekah bumi. Jadi sedekah bumi itu sebetulnya mensyukuri nikmat Allah dari hasil bumi, maka jangan dikotori dengan perbuatan-perbuatan syirik. Ya. Semoga panjenengan membelih sapi, membelih kebo, ya, atau mungkin membelih jaran, misalnya ya. Yang penting jangan sampai dasnya itu dipendem di perempatan atau di bawah pohon beringin gitu ya, misalnya kayak gitu. Jangan, ya. Itu seperti itu. Insyaallah. Jadi seorang muslim ya menyembelih ternak kurban ternak yang dihalalkan ya, binatang ternak itu boleh tidak membaca bismillah walaupun juga tetap dianjurkan membaca bismillah. Nah, satu hadis lagi an Anas bin Malik radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dari Anas bin Malik sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudhi bi kabsyaini amlahaini aqranaini. Ya. Rasulullah itu pernah menyembelih hewan kurban. Nah, ini khusus ini, yudhi. Ya. Bi kabsyaini dengan 2 kambing gibas. Kambing gibas itu yang putih-putih itu ya, Pak ya. Yang itu ya, yang bulunya itu ya. Nah, itu Rasulullah seperti itu. Amlahaini yang bagus-bagus. Aqranaini yang bertanduk besar. Jadi ini menggambarkan bahwa kalau kurban itu ambil binatang ternak yang lebih bagus. Yang lebih bagus, kalau misalnya bertanduk ya tanduknya yang paling besar ya. Pokoknya ojo banteng. Golek sing tanduke gede tiba-tiba banteng. Nah, itu. Wa yusammi wa yukabbiru wa yad'u rijlahu ala sifahihima. Ternyata Rasulullah ketika menyembelih itu ya dengan menyebut nama Allah lalu bertakbir ya. Setelah itu kemudian beliau meletakkan kakinya di atas dahi binatang itu. Jadi kaki kakinya Rasulullah wa yadhu rijlahu, kemudian Rasulullah meletakkan kaki beliau ala sifahihima ya, di atas dahi atau batuknya binatang kambing gibas 2 itu. Ngaten. Ditindilah cara ngene iki, kali dengkule misalnya kayak gitu. Ngapunten. Seperti itu. Dalam satu hadis disebutkan samina ini ya gemuk-gemuk. Dalam satu hadis lagi samina ini sa sama sin beda. Itu bahasa Arab.
Kalau saminun itu artinya gemuk, ya. Makanya jenengan kok dilokno misalnya Pak Mail iki samin misalnya. Samin itu bahasa Arab artinya Pak Mail itu berarti gemuk. Gitu ya. Gemuk. Atau subur ya. Tuh. Kalau saminun pakai sa, ya pakai sa. Itu apa? Yang tinggi nilai harganya atau yang paling mahal. Jadi carilah korban yang paling gemuk atau paling mahal atau paling bagus. Masalah mahal itu kan relatif. Jenengan pinter nyang-nyangan kan ya. Walaupun gemuk kan bisa murah ya. Apalagi tukunya Bojonegoro. Pak Edi mari kan juragan kambing. Misalnya seperti itu. Oke. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Lalu kemudian Rasulullah SAW ketika menyembelih ternak kurban itu Bismillahi wallahu akbar. Oke. Jadi panjenengan kalau nanti diamanahi untuk menyembelih binatang kurban, jangan lupa membaca Bismillahi wallahu akbar ditambah dengan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Boleh. Ya, tapi minimal itu Bismillahi wallahu akbar. Oke. Saya kira itu jamaah sekalian rahimakumullah, Bapak Ibu yang insyaallah dimuliakan Allah. Mudah-mudahan kajian singkat kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi ilmu yang bermanfaat, dan pertemuan kita, majelis kita menjadi majelis ilmu yang barokah, majelis ilmu yang menjadikan hidup kita dinaungi dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, amin ya rabbal alamin. Kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Ya Allah, segala puji milikmu ya Allah, segala kuasa di bawah genggamanmu ya Allah. Ya Allah, Engkau yang maha pengasih penyayang, curah limpahkan rahmatmu kepada kami, rahmatmu kepada seluruh jamaah kami, jamaah Masjid Darut Taqwa, kajian-kajian Darut Taqwa, dan juga kajian kami kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ighfir lana dzunubana ya Allah, waliwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, wali masyaikhina wali muallimina ya Allah. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal mu'minin wa najjina min masya'ibid dunya waddin. Selamatkan kami, selamatkan anak cucu kami, keluarga kami ya Allah, sahabat-sahabat kami dan seluruh jamaah kami dari segala macam musibah ya Allah. Ya Allah, dari segala macam problematika hidup dan kehidupan yang sulit kami hadapi ya Allah. Karena tidak ada yang sulit bagi Engkau ya Allah. Engkau yang maha besar, Engkau yang maha agung. Segala sesuatu ya Allah pasti ada di dalam kekuasaan-Mu ya Allah. Ya Allah, lapangkan rezeki kami dengan rezeki yang halal dan thayyibah mubarakah. Ya Allah, rezeki yang benar-benar dapat kami gunakan untuk beribadah istiqomah ya Allah. Bisa kami gunakan untuk berziarah ke Makkah Madinah ya Allah. Mudahkan kami ke tanah suci-Mu ya Allah. Mudahkan kami ke tanah suci-Mu ya Allah, haji dan umrah ya Allah. Ya Allah, dan berikan kami keluarga yang bahagia, barakah, sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, putra-putri yang ahli ibadah, berakhlakul karimah. Ya Allah, hidup yang sekali ini hidup yang mulia, hidup yang penuh dengan syariat-Mu ya Allah, mencontoh Rasul-Mu ya Allah, sehingga suatu saat nanti Engkau ambil nyawa kami dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan baik, dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.